Gaji dan tunjangan kalau dinonaktifkan itu status nonaktifkan, ya. Apakah masih diberikan? Nah inilah yang berseliweran di masyarakat, di netizen ya, bukan masyarakat ya. Saya alhamdulillah dari dinonaktifkan sampai sekarang saya tidak terima gajian tunjangan, tidak terima apa-apa. Sampai sekarang saya tidak terima gajian tunjangan, tidak terima apa-apa. Lagi-lagi dunia hiburan dan politik tanah air dibuat heboh. Kali ini datang dari Uya Kuya, presenter sekaligus anggota DPR RI yang tengah jadi sorotan publik. Setelah ramai disebut-sebut karena aksi jogetnya di gedung DPR RI, Uya kembali mencuri perhatian, tapi bukan karena kontroversi baru, melainkan karena pengakuannya yang mengejutkan. Uya Kuya mengaku tak menerima sepeser pun gaji maupun tunjangan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPR RI pada awal September lalu. Pria bernama lengkap Surya Utama itu dinonaktifkan bersama 4 anggota DPR lainnya, Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem, Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. Langkah tegas ini disebut sebagai respon atas kontroversi yang dinilai melukai perasaan rakyat, terutama setelah polemik tunjangan wakil rakyat yang sempat ramai menjadi bahan perbincangan panas di dunia maya. Status nonaktif Uya Kuya mulai berlaku sejak 1 September 2025, tak lama setelah rumahnya menjadi korban penjarahan. Namun di tengah cobaan itu, Uya justru menegaskan satu hal yang kini viral di publik. Tapi mengenai penonaktifan Di DPR. bagi anggota dewan, nanya lagi nih. Ini kan udah nonaktif. Bagaimana Ini biar transparansi. Benar. Gaji dan tunjangan kalau dinonaktifkan itu status nonaktifkan, Ya. apakah masih diberikan? Nah inilah yang berseliweran di masyarakat, di netizen ya, bukan masyarakat ya. Saya alhamdulillah dari dinonaktifkan sampai sekarang saya tidak terima gajian tunjangan, tidak terima apa-apa. Ini demi Allah nggak. Sebentar, tidak mengambil atau memang tidak diberikan? Tidak mengambil, tidak diberikan, tidak terima. Jadi posisi dinonaktifkan itu berarti Emang tidak terima gaji stop, tunjangan stop. Saya sempat ketemu Iya. Kang Uya. Iya. Sempat ngobrol ya. Iya, Kita iya, di satu iya, tempat lah ngobrol setelah kejadian. Tapi saya sama Kang Uya ini termasuk yang hampir telepon-teleponan lah, kita selalu Iya. pikiran dan memberikan semangat satu sama lain. Iya. Waktu itu ngobrol sempat, Kang, gimana? Stop Vi, memang gaji stop, gaji pokok stop, Iya. semuanya stop. Tunjangan stop. Terus gimana? Ya udah gue pakai tabungan yang ada aja. Iya. Kang, terus gimana? Turut prihatin ya, tapi nggak apa-apa. Gue sih ikhlas-ikhlas aja. Uya bahkan mengaku kini mengandalkan tabungan pribadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya sudah, saya pakai tabungan yang ada aja, saya ikhlas. Cerita Raffi Ahmad menirukan ucapan sahabatnya itu dengan nada prihatin. Nama Uya Kuya sempat menjadi pusat kemarahan publik setelah videonya berjoget di gedung DPR RI viral di media sosial. Video itu menampilkan dirinya bergoyang bersama anggota dewan lain dan disertai narasi bahwa mereka sedang merayakan kenaikan tunjangan DPR. Sehingga membuat publik pun geram. Namun belakangan Uya membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan mau menjoget itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenaikan tunjangan. Situasinya itu sebetulnya sedang apa? Ini cerita aslinya dan video aslinya yang belum diedit, belum dikasih tambah tulisan ya. Ya. Jadi sebelum itu habis pidato tahunan, pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo. Setelah itu Ketua DPR Mbak Puan Maharani menutup acara itu dan mempersilahkan untuk menikmati acara hiburan musik lagu-lagu daerah dari mahasiswa Universitas Unhan Pertahanan. Nah disitulah kita ada lagu daerah itu mau merel. Beberapa lagu daerah dan ketika lagu ya, itu berjoget dan tidak ada konteks merayakan apapun, tidak ada pengumuman apapun, tidak ada framing ke situ. tidak ada framing apapun. Dan 2 hari kemudian muncullah video joget tadi diganti lagunya. Jadi lagu dugem, ada lagu-lagu lain, lagu-lagu diskotik lah ya. Dikasih tambah tulisan tambahan. Joget-joget merayakan kenaikan gaji. Joget-joget gaji 3 juta sehari. Joget-joget dibilangin, ditulisnya sama orang joget-joget katanya
di atas penderitaan rakyat. Itulah yang di framing Menyulut. ribuan video keluar dengan lagu diganti dan orang berpikir oh ini anggota DPR lagi joget-joget karena ada kenaikan gaji, pengumuman di situ kan enggak ada. Padahal Tidak ada. joget-joget Karena abis pidato presiden tahunan itu ditutup acaranya ada hiburan musik lagu daerah. Ia juga menegaskan bahwa video viral itu adalah hasil editan. Lagu aslinya, Gemo Famire, diubah menjadi musik jedak-jeduk dan diberi teks tambahan bernada provokatif. Meski merasa dirugikan oleh hoax tersebut, Uya tetap menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Saya tetap minta maaf walaupun konteksnya tidak sesuai, karena mungkin dianggap saya tidak peka terhadap keadaan rakyat, ucapnya tulus. Kini status Uya Kuya sebagai anggota DPR nonaktif menjadi sorotan besar. Banyak yang menilai langkah ini adalah bukti bahwa citra wakil rakyat kini benar-benar sedang diuji. Dari panggung hiburan ke kursi parlemen, perjalanan Uya Kuya penuh warna. Namun kini ia harus belajar menghadapi badai kritik dan cobaan yang datang bertubi-tubi. Apakah ini akhir dari karir politik Uya Kuya? Ataukah justru menjadi awal baru untuk menebus kesalahan dan memperbaiki citra dirinya di mata publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Hoppers!